Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu lagi dengan saya Teguh di channel Belajar Ngoding. Di video kali ini kita akan melanjutkan aplikasi kasir kita guys ya. Terakhir itu saya sudah membuat transaksi penjualan, tapi ada beberapa video-video yang ada lagi terkait transaksi penjualan itu, yaitu memperbaiki, saya bisa dibilang kekurangan saya bugnya, mulai dari format angka lah, simpan dan segala macamnya. Terus ada perubahan di nomor transaksi ya, gimana alur transaksi ini dibuat, nomor kodenya. Nah, di video kali ini kita akan membuat transaksi retur penjualan ya. Retur penjualan mungkin teman-teman udah tahu, dimana nanti ketika customer membeli barang, tapi barangnya itu ada yang rusak, cacat, atau intinya nggak sesuai atau gimana. Nah, itu nanti dia, si customer minta di retur, ya dia nanti kita inputnya di transaksi retur gini ya. Dan pastinya setelah dilakukan pengecekan fisik oleh si kasir tersebut gitu ya guys ya. Mungkin alur retur itu nggak jauh beda dengan si transaksi penjualan ini, maksudnya proses inputnya mulai dari kayak gini ya. Ketika ditambah data, nanti kita akan transaksinya kebentuk kode kode returnya, terus kasir siapa yang melakukan, terus pelanggan siapa yang ingin di retur barangnya. Dan bedanya mungkin di sini ya, kalau ini kita mencari barang, nah mungkin pas proses retur di sini kita akan memanggil data penjualannya ya guys ya. Data penjualannya kita cari. Nah, setelah kita cari, mungkin nggak langsung ke add ke tabel, karena apa? Karena kita akan menambahkan kolom ini, apa namanya, kolom alasan ya, alasan barang tersebut di retur. Oke. Jika sudah, baru ditambahkan ke dalam tabel sementara ini. Setelah ditambahkan, nah mungkin proses retur barang di tiap toko ya, di tiap toko itu kan berbeda-beda ya. Mungkin ada yang ketika dia retur dia bakal dikembalikan ke dana, maksudnya mengembalikan uang, atau enggak dia mengembalikan, bukan mengembalikan, maksud memberikan barang yang sama ya dengan kondisi yang baru. Atau enggak mungkin ada tadi saya lihat di YouTube, dia sejenis melakukan deposit ke toko tersebut gitu ya. Jadi mungkin ketika si nasabah customernya itu membeli barang lagi di toko ini, dia nggak bakal mengeluarkan uang, dia cukup memotong deposit dia sendiri di toko ini gitu ya. Cuman di kali ini, karena saya benar-benar belum tahu gambaran berbagai macam contohnya, yang saya tangkap ya mungkin dikembalikan uangnya ya guys ya. Jadi nanti setelah barang-barang yang di retur itu masuk ke tabel sementara, nanti di bawah ini kita ganti ya. Dia bukan lagi bayar, mungkin bayar ya, bayar, mungkin bayar lah itu ya, sama ya. Jadi subtotal ini mungkin ya subtotal dari barang yang diretur ya kan. Nah, potongan ini mungkin bakal kita hapus, nggak kita pakai. Total harga, oke, berarti kita nggak ada subtotal, nggak ada potongan, maksudnya langsung ada total ya guys ya. Langsung ada total ya, total retur ya kan, total harga retur. Nah, totalnya berapa, nanti dari toko akan membayarnya berapa gitu ya, atau kata-katanya apa ya teman-teman. Kalau ada yang bisa bantu koreksi kata-kata yang cocok apa, cuman di sini mungkin saya tetap kata-kata bayar ya. Bayar maksudnya bayar ini bayar ke customernya gitu ya, sesuai dengan total yang di retur. Kalau emang nanti bakal ada kembalian, kayaknya agak lucu sih, harusnya dari toko tetap bakal bisa mengembalikan dana sesuai jumlah retur ya, kan pasti ada uang pecah dan segala macamnya gitu ya. Jadi nanti mungkin adanya hanya total harga retur ya kan, dan dibayarkan gitu ya, bayar gitu ya. Mungkin gitu sih ya, intinya sekarang mungkin kayak gitu dulu ya guys ya. Saya juga belum ada gambaran apapun, karena emang aplikasi kaset ini dibuat sesuai alur yang saya tahu gitu ya. Dan saya nggak ada ngeriset ke toko-toko manapun, jadi saya juga agak bingung ya guys. Mungkin teman-teman yang sudah pernah membuat aplikasi kasir mungkin bisa bantu koreksi lah ya, kasih saran
harusnya baiknya alurnya tuh kayak gimana gitu ya, mungkin bantu tulis di kolom komentar. Oke, mungkin itu dulu untuk penjelasan awalnya. Sebaiknya kita langsung aja ke tutorial biar nggak terlalu lama video kali ini. Nah, pertama-tama kita akan ke database dulu ya guys ya, ke database nih. Jadi di sini kita akan ada beberapa perubahan dan penambahan. Oke, pertama di tabel retur penjualan. Retur penjualan ini emang sudah terbuat di awal di video kedua kalau nggak salah pembuatan database. Itu kita sudah membuat tabel dengan field-field sebagai berikut ya. Nih ya. Nih. Nah, sekarang kita rubah guys ya. Kita rubah. Kenapa kita rubah? Karena kita akan membuat dua tabel lagi, yaitu tabel retur penjualan sementara dan retur penjualan detail ya. Jadi intinya ya hampir-hampir mirip kayak penjualan gitu guys. Oke, mungkin biar saya ada contoh, ini saya alter table aja ya. Di sini saya sekali lagi saya pakai SQL ya guys ya. Teman-teman kalau misal pakai PHP admin bisa disesuaikan cara perubahannya. Harusnya ya sama sih, alter table gitu-gitu lah ya. Di sini kita akan alter table retur penjualan. Oke. Pertama, di sini kita akan menggunakan kode transaksi yang sama ya. Jenis pengkodeannya yaitu ini. Kode 3 di awal huruf, 6 itu tanggal dan nomor urut 4 digit gitu guys. Jadi di sini kita akan berubah ID retur penjualan itu menjadi char. Ini panjangnya itu 13. Nih ya, 13 sebagai primary key dan ID karyawan tetap ya. ID karyawan itu harusnya tetap ID karyawan. Bikin tetap ya. Selanjutnya ada ID penjualan. ID penjualan oke, 13 karena sama seperti ini ya. Selanjutnya tanggal retur pasti. Nah, alasan kita nggak ada di sini ya guys ya. Alasan nanti kita taruhnya di tabel retur penjualan detail. Oke. Karyawan penjualan oke. ID penjualan bukan di sini ya. ID penjualan bukan di sini. Tapi di nanti di tabel retur penjualan. Nah, di sini itu seharusnya ID pelanggan ya guys, ID pelanggan. Ini kita ubah aja di sini jadi ID pelanggan. Tipe datanya itu bikin. Ini panjang lainnya kita hapus saja. Gini. ID karyawan. Jadi kita akan alurnya itu tadi ya. Ada ID transaksi, lalu karyawan siapa yang melakukan input. Selanjutnya pelanggan mana yang meminta atau request barangnya di retur gitu guys. Terus apa lagi ya? Tanggal, total harga. Total harga perlu ya. Total harga kita taruhnya berarti di sini itu total retur kali ya. Total retur ini desimal. Total retur aja ya guys ya. Total retur ini sama 15,2. Terus bayar dikembalikan ya, dikembalikan. Atau fieldnya cocoknya apa ya? Bayar aja deh. Ini kita geser ke atas, bayar. Harusnya tahu lah ya yang punya aplikasinya ya saya. Maksudnya kalau misalnya orang-orang mau memakai aplikasi ini gitu ya, maksudnya dibayarkan berapa gitu. Oke. Kayak gini aja dulu. Wait a minute. Oke. Coba ini kita hapus dulu. Baru kita save. Oke, bisa kita add baru ID pelanggan. Bikin. Nah,
selanjutnya tadi apa ya, tanggal retur oke, alasan kita hapus ya guys. Terus ID karyawan, ID pelanggan sama kayak ini tadi, berarti harusnya tanggal. Total retur oke, total retur ini kita tambah 2 kolom. Tur itu desimal 15,2. Terus bayar desimal gini. Tadi apa lagi ya, lupa lagi. Ini kita geser ke atas, bayar. Oke, selanjutnya kita tambah relasi ya. Pertama ID karyawan, berrelasi dengan karyawan ya, biar kita bisa mendapatkan karyawan siapa yang melakukan retur, ini yang input di form retur. Terus pelanggan kita save. Oke, aman ya. Berarti tadi ID penjualannya teman-teman bisa dihapus dulu ya, baru bisa di-add ulang file-file yang mau ditambahkan. Itu salah satu yang bikin error tadi. Oke, setelah gini kita buat tabel baru ya. Create tabel baru, namanya itu retur penjualan detail ya kan. Gini, terus nama kolomnya kita nyontek aja di read penjualan detail kayak gini ya, dan dia nggak ada primary key-nya sama. Jadi dia sorry, ini juga kita ubah ya, tadi belum diubah di retur penjualan gini ya guys ya, nih jadi 13. Berarti di sini kita jadikan ini char 13 terus enggak ada primary key-nya, lalu ada ID produk. Nah di sini berarti adalah ID penjualan ya. Penjualan sama tipe datar, tipe datanya char, tipe data panjangnya 13. Oke, setelah ini berarti jumlah ya, jumlah retur itu integer. Oke, selanjutnya adalah subtotal ya. Subtotal perlu nggak ya? Perlu sih, perlu karena kan bisa aja barangnya itu yang di retur 2 gitu ya guys ya. Jadi kita tetap memerlukan subtotal retur. Nah gini kali ya, 1502 terus oke. Oh ya, alasan bikin maksimal 25. Sudah, kita relasikan antara ID penjualan dengan tabel penjualan ini. Save. Apakah mau buat tabel baru? Yes, kita akan membuat, yaitu selanjutnya adalah tabel sementara ya, tabel sementara. Mungkin kita close dulu, ini kita close saja, kita close dan kita cek yang penjualan sementara. Nih berarti ID penjualan, kalau di sini kita itu adalah ID produk, berarti yang di sini retur SMT, berarti di sini adalah ID penjualan ya guys. ID penjualan. Sini, sorry. Ini tipe data char 13 ya kan. Terus nah di penjualan itu tadi ada apa aja ya, ini kita buka lagi ding, sorry ya. Di penjualan itu mungkin bakal inner join kan dengan ini kali ya, dengan detail penjualan, karena kita akan mengambilnya
selain ID penjualan, kita akan langsung mengambil barangnya ya. Kita langsung menseleksi barang-barangnya gitu. Mungkin berarti ID penjualan, tadi detail penjualan mana ini, kita geser ke sini. Ini ini return, sorry, detail penjualan. Teman-teman kalau misalnya bingung, bisa diperhatikan dulu aja ya, nanti saya tunjukin akhirnya kayak gimana gitu ya. Oke, penjualan detail, ID produk, jumlah ya, jumlah gini. Mana nih, mana penjualan sementara tadi, mana cok? Oh ini, oke, sorry. Berarti tetap ada itu. ID produk tetap ada ya, pasti. ID produk bikin. Nah, selanjutnya ada nama produk harusnya ya. Nama produk. Loh, nama produk tuh ada. Oh, ini ya, barcode. Terus nama produk. Sebenarnya varchar 50. Ini varchar 255. Oke. Harga ya. Harga. Jadi harga. Oke. Gini, terus jumlah pasti kan ya, jumlah dan subtotal. Apakah ini ID penjualannya apa, terus produknya apa, jumlah, subtotal. Tadi mana ya penjualan detail ini? Kalau ini tanggal ya, tanggal kita lampirkan ya guys ya. Plus sorry, bukan sini cok, di sini. Plus tanggal, date. Nah, gini. Tanggal, total harga perlu, bayar nggak perlu, diskon nggak perlu, kembali nggak perlu. Diskon ya itu udah hitungan pas transaksi penjualan ya. Kalau dikembalikan ya harganya harga normal sih harusnya ya. Cuman intinya harga normal dulu deh. Kalau misalnya nanti kelihatan aneh ya seperti biasa, nanti di tengah-tengah video, maksudnya di ke depan ya akan kita buat ulang perbaikannya gitu ya guys ya. Mungkin sementara itu kayak gini dulu ya. Jadi di tabel sementara itu nanti akan kita tampilkan ID penjualannya apa, dia tanggal berapa dia beli ya kan, terus produknya apa, ditampilkan detail produknya kayak barcode ya kan, nama produk, terus harga ketika beli berapa, dan jumlahnya berapa ya kan, jumlahnya berapa dia beli barangnya, nanti subtotalnya ada. Dan alasan ya, alasannya juga alasan 5. Kadang kan di sini kita ada alasan nih. Oke, kayak gini dulu ya guys ya, kita simpan, nggak perlu. Nah, ini saya close dulu semua biar nggak bingung, dan saya ingin tunjukin lagi apa aja yang sudah kita buat ya guys. Pertama, atau kita rubah, itu return penjualan ya. Ini saya alter table. Nah, kurang lebih penampakan seperti ini. Oke, kalau penjualan sementara itu ada relasi nggak ya? Saya lupa. Oh, nggak ada ya guys ya. Ini penjualan, return penjualan ya. Field-fieldnya kayak gini ya. Teman-teman kalau misalnya mengikutin bisa kayak gini. Itu ada relasinya sama siapa aja, ada berrelasi dengan karyawan dan pelanggan. Nih. Ya, oke. Ini untuk return penjualan. Terus return penjualan detail, nah itu adalah kayak gini. Ya.
ini tuh ada berelasi dengan penjualan nih. Oke, selanjutnya ada penjualan sementara. Ini untuk tabel sementara doang sih ya. Penampakannya seperti ini tuh nggak ada yang berelasi ya, gini kayak gini doang, ada pre-marketnya juga. Oke, mungkin kayak gini dulu. Lanjut kita ke NetBean ya. Nih, nah pertama kita akan buat model dulu ya, biasa ya. Di sini model penjualan kita kopas dari model penjualan aja, kita Ctrl C, Ctrl V. Kita tambahin retur penjualan gini. Nah, ini kita hapus ini dan kita hapus sampai sini. Ini ya, retur penjualan. Ya, kita ngintipnya dari sini berarti ya. Ada ID retur penjualan, ada ID karyawan, ID pelanggan. Berarti ini kita panggil ID karyawan, model karyawan, terus private model pelanggan. Sorry, titik koma aja nih. Nah, date itu apa ya tipe datanya di sini ya? Tanggal ya, string ya. Sini terus total dan bayar ya, total dan bayar gini. Total retur, bayar retur, gini guys ya, kayak gini aja. Ini kita tambahin kah? Tambahin ya guys ya, tambahin, teman-teman bisa tambahin bayar retur gini guys. Nih, simpan. Kalau di sini jumlah retur, subtotal retur gini. Di penjualan sementara sama deh ya. Ini kita tambahin kata-kata retur kayak gini. Sorry, ini gini. Nah, kalau ini kan harga beli ya, nggak apa-apa ya, jumlah retur. Oke, simpan. Nah, teman bisa diikutin lagi. Oke, berarti ini kalau kurang nanti kita akan kita rubah lagi. Oke, ini untuk retur penjualan. Selanjutnya adalah penjualan detail, retur penjualan detail. Kita kopas dari sini aja deh. Retur penjualan detail mana? Ctrl C ya, Ctrl V, sorry. Ini cuman ini kita hapus, kita cek di sini. Penjualan detail ada penjualan, ada ID retur penjualan, berarti tapi ini kita berarti model penjualan ini ya. Terus ada bentar. Oke, di sini enggak ada ya, enggak. Sebentar, kita cek penjualan detail itu dia. Oke, ini ID penjualan. Ini retur penjualan detail, ID retur penjualan. Oh iya benar nih. Di sini sorry, berarti di sini bukan penjualan ya, Cok. Aduh, sorry. Berarti di sini harusnya retur. Nah, gini. Model retur penjualan. Salah. Oke, setelah gini tadi mana? Ini. Selanjutnya ID penjualan, jumlah, subtotal, alasan. Berarti ini tuh adalah model penjualan. Ini terus privat integer jumlah retur ini ya guys ya. Terus privat double subtotal retur ini. Kita nggak usah pakai
tanda seru apa, underscorean. Udah 4, satu lagi apa ya? Alasan return. Verified string, alasan return ini. Oke, jangan lupa di getter and setter. Servot getter and setter. Gini, kita closein. Nah, kita close yang ini gini. Oke. Selanjutnya kita akan buat return penjualan sementara. Fokus dari sini aja, kita SMT. Nah, seperti itu kita buka dulu yang penjualan sementara buat referensi. Oke, kayak gini ya. Berarti ini pastinya dia ada model penjualan, ya kan? Berarti ini nggak ada ya, ini nggak ada. Ada dong, ada nggak sih? Oh, ada guys, sorry guys. Ini kita taruhnya berarti di bawah. Ini itu model, oh bener loh, model penjualan, model produk. Coba kita cek dulu. Ada model penjualan, ya kan? Dimana dalam model penjualan juga pasti ada tanggal. Lalu model produk. Nah, di sini nggak ada model produk. Ya, model produk. Model produk itu udah mencakup barcode, nama, harga. Nah, kalau jumlah ini itu udah termasuk di sini. Gitu, guys. Sorry. Oke, gitu sih. Dan jangan lupa di getter and setter. Kalau misalnya kira-kira ada yang nggak kepake ya kita hapus saja. Karena saya di sini buatnya buatnya langsung di video gitu guys ya. Nggak ada testing buat dulu baru dibuat direkam gitu. Karena takutnya panjang banget. Oke, setelah kita membuat model, kita seperti biasa buat service ya. Di service ini ya kurang lebih bakal sama ya, jadi kita kopas saja. Service return penjualan. Ini, nah ini kita kontrol C, kita select, kita tambahin modelnya gini. Ya, jadi di model ini bakal ada tambah data pastinya, ada hapus tapi untuk privilege admin ya, atau paling atas. Terus dia ada tampil data, ya kan? Terus ada pencarian data dan ada generate nomor transaksi ya, terus ada simpan nomor transaksi. Wait, berarti nanti kita juga bakal ada tabel ini guys ya, tabel seperti ini, nomor penjualan ini. Kita buat aja langsung. Nih, kurang lebih kayak gini ya gambarannya. Berarti di sini kita create tabel nomor return penjualan. Return. Mungkin teman-teman di programmer yang lain tuh nggak ada kayak gini ya. Cuman di sini karena saya tuh kebetulan dapatnya idenya kayak gini. Ya, jadi kayak gini. Kalau misalnya saya ada ketemu yang ide yang lebih mudah, mungkin saya nggak bakal kayak gini sih. Oke. Nomor. Sorry. Gini ya, teman-teman bisa dibuat juga ya. Nih, nomor return penjualan. Oke, kayak gini. Sudah. Oke, lanjut kita buat service berikutnya. Service berikutnya berarti penjualan detail. Ini bakal panjang banget nama servisnya nih. Boleh ya. Service return penjualan detail. Oke, ini kita select. Kita
saya tambahin model fitur penjualan detail, dan sisanya bakal sama. Hapus ada ini juga pasti ada, sum total, tambah data pasti ada, tampil data, pencarian juga pasti ada. Oke, kita close. Selanjutnya adalah penjualan sementara, kita Ctrl C Ctrl V, ini kita rename menjadi service fitur penjualan sementara, dan ini kita select Ctrl F ya, model fitur penjualan sementara ini guys. Nah sudah, untuk servisnya sudah selesai. Lanjut kita ke tabel model ya. Tabel model seperti biasa biar lebih cepat, ini saya agak lebih cepat juga. Tabel model fitur penjualan. Oke, format angka udah pasti ada. Model penjualan Ctrl C Ctrl F. Model fitur penjualan, ya kan? Nah, mungkin di sini bakal ada error, jadi kita sesuaikan dulu. Lalu kita sesuaikan untuk headernya ya, atau nama kolomnya. Di sini mungkin pertama sama ID transaksi, ID pelanggan, terus apa ya, fitur penjualan. Tanggal retur ini mungkin bisa kita tambahin deh, total retur, terus bayar, dikembalikan, nah ini atau bayar deh ya, bayar aja deh. Diskon kembali tak ada, nama karyawan, ID karyawan ada ya. Oke. Berarti di sini karena di sini dia modelnya ini model penjualan, berarti gini ya guys, ini kita hapus get model, oh ini sorry. Nah selanjutnya, nah di sini kita nanti nggak bakal pakai kayak gini ya guys ya, karena kemarin saya sudah mendapatkan caranya. Jadi kayak gini aja nih, kita hapus. Itu berarti ada ID retur penjualan, nomor ID transaksi ya, ID retur aja deh, ID retur gini, terus ada nama pelanggan, ID pelanggan, nama pelanggan, tanggal retur ya, terus ada total retur ini, terus ada bayar retur, terus ada udah langsung ke bawah ya, ke ini ID karyawan. Berarti ini berarti 01, ini kita ganti 7. Oh ini kita nggak perlu kayak gini ya, 78. Coba kita 0 1 2 3 4 5 6 7 sama nama karyawan 8. Oke, dan ini kita nggak perlu kayak ini. Nah cocok, sudah untuk tabel modal fitur penjualan. Selanjutnya adalah mana tadi, retur, tabel modal retur penjualan detail ini. Nih kita Ctrl C Ctrl F, select model fitur penjualan detail, dan ini kita sesuaikan ID retur, ID. Nah berarti di sini penjualan detail itu kan gini, dari retur ID penjualan ya kan. Nah di dalam ID penjualan itu ada ID produk, jadi mungkin ya saya tambahin gini ya, ID penjualan, terus seperti di tabel sementara sih harusnya ada tanggal kayaknya bukan di sini bagiannya, tanggal di sebelumnya ya, di penjualan, di retur penjualannya. Kalau di sini mungkin ada ID retur, ID penjualan, ID produk ya, sisanya barcode, nama produk, kategori ya kita lengkapkan aja, harga, terus jumlah retur, jumlah retur, dan subtotal retur. Ini kalau kepanjangan nanti kita coba rename lagi ya.
0123456789. Oke, lalu kita sesuaikan di get value add-nya. Ada nomor sama kita hapus nih ya. Terus ada ID penjualan, ID retur dulu kali ya, ID retur. Ini berarti kita hapus tuh. Oke, ada penjualan gini. Terus Ctrl Shift bawah ya. Selanjutnya adalah ID penjualan. Gini. Oke, ini kita dua. Ada ID produk. Nah, cuman di sini kita dapatinnya tuh dari sini. Gini ya. Nah, ini get ID. Bentar, berarti kita geser dulu ke penjualan detail, model penjualan detail, retur penjualan detail. Ini itu kita masukin juga deh, coba ya, karena tadi kita nggak berhasil nangkap ini model produknya. Gini guys, jangan lupa getter and setter. Nah ini terus kita cut aja ya, cut biar lebih rapi. Kita taruh di bawah sini. Ini terus mana nih, get oh alah, sorry harusnya di sini. Nah gini, get model, get ID produk titik koma, titik koma. Ini nggak tahu berhasil atau enggak ya guys ya, karena takutnya aneh nanti. Saya langsung nyoba-nyoba sih tanpa simulasi dulu. Oke, ini model produk udah berhasil bener, barcode, nama produk, selanjutnya kategori juga bener sih harusnya 89. Sama ya, langsung sama ya, 0123456789. Oke, sorry, ada yang kurang ya. Alasan guys, alasan retur gini. Oke, nama kategori benar, harga, ini jumlah, subtotal. Nah berarti ada 10. Itu adalah kita nggak pakai ini formatan, karena kita akan memanggil adalah alasan. Nah gini. Oke, sudah untuk retur detail. Selanjutnya adalah sementara. Kita geser lagi ke tabel model penjualan sementara. Nih kita Ctrl C Ctrl F, kita rename menjadi model retur penjualan sementara. Nah di sini kita samakan dengan yang di sini ya guys. Ini ada ID penjualan, ID produk, tanggal nggak perlu kan ya. Kok ini ada tanggal ya, sebentar, penjualan sementara nggak ada tanggal ya Pak, kenapa di sini ada? Oh ada, ini maksudnya tanggal beli ya guys ya, tanggal beli, bukan tanggal ketika di retur. Sorry ya, berarti benar ya, ini penjualan terus tanggal beli, tanggal pembelian ini yang tanggal pembelian oleh si customernya, maksudnya ada ID produk, barcode,
nama produk, harga, stok kita nggak perlu tampilkan, jumlah retur, terus subtotal retur. Oke, ini nggak usah kita tampilin sih, gini aja. Kalau misalnya kelihatan nanti kurang aneh baru alasan retur. Sudah kita tes. Berarti di sini pertama itu adalah ID penjualan ya guys ya. Ini lalu ada tanggal. Cari ke kontrol shift bawah tadi, tanggal nih, terus sisanya harusnya ini kita hapus. 1 2 3 produk 4 5 cok 6 7 9. Oke, tadi mana ya, ID barcode, ID produk, barcode, nama produk, harga, stok kita nggak perlu ya kan, langsung jumlah. Model pendek, aneh banget namanya. Loh, penjualan detail. Sebentar, kita buka dulu retur penjualan sementara. Oke, retur ini bukan ini mana aja namanya, ini ke jumlah. Loh, oh sorry, ini bukan penjualan. Penjualan ini iya. Satu lagi ya, sorry guys, satu lagi guys, penjualan detail cok. Nih, oke, kita hapus saja, kita ulang getter setternya. Nah ini baru kita panggil, karena yang ada model jumlahnya itu kan adanya di sini ya. Jadi kita akan memerlukan ini, jumlah retur yang ada di model penjualan, retur penjualan detail gitu guys. Selanjutnya ada subtotal juga adanya di sini ya. Ini berarti berapa tadi, 0 1 2 3 4 5 6 7 7 8 9. Oke, benar ya. Satu lagi, alasan kita kopas dari sini aja. Ini kita kepanjangan ini. Nah, ini itu ada di sini sama sih. Nah, ini guys. Ini 9. Oke, sudah, untuk tabel modelnya sudah selesai. Oke. Sudah sih. Selanjutnya adalah ke DAO mungkin ya, ke DAO atau ya DAO guys, DAO. Penjualan detail, mungkin ini tetap aja kepanjangan videonya, jadi akan saya buat beberapa part ya. Karena kalau misalnya langsung sini bisa sih, tergantung saya kuat apa enggak ya buat videonya. Retur penjualan DAO. Ini ke satu-satu. Oke. Pertama kita sesuaikan dulu, mulai dari servisnya, berarti ini harusnya servis retur penjualan. Oke. Terus modelnya ya, jadi teman-teman kalau misalnya perhatikan, saya selalu double klik ya kan, ke blok semua, Ctrl C Ctrl F, saya select, artinya menseleksi semua yang berkata-kata atau bertulisan teks tersebut, terus saya geser, nih tinggal digeser.
Nah, terus saya tambahin sesuai dengan yang ingin saya inginkan atau sesuai yang sudah kita buat gitu lah ya. Sudah. Sudah. Lalu kita buat query-nya. Bentar, kita cek dulu ke bawah metodenya ada yang merah nggak. Metodenya ya, bukan isi metodenya. Aman sih ya guys, aman ya. Bisa langsung aja kita ke sini. Oke, kita buka lagi retur penjualan. Di sini kita akan memerlukan pertama ID retur penjualan, ya kan? Mungkin ini kita Ctrl C, Ctrl F. Jangan. Nanti dia nabrak guys, karena dia langsung seleksi semuanya ya. Di sini kita tambahin manual aja ya, gini. Saya mungkin gini, nah gini ya. Saya Ctrl C, ID retur penjualan, oke. Geser ke bawah, ini kita ubah gini, terus ini kita masukin. Nah gini guys, teman-teman bisa ikutin. Cuman kalau yang panjang gini kayaknya agak sulit. Gak apa-apa deh gini. Penjualan, retur penjualan. Pencarian juga gini. Terus oke, nomor retur. Ini kita tadi buatnya apa ya? Nomor retur penjualan. Oke, sama ya, kita masukin nomor retur penjualan by ID. Oke. Nomor retur penjualan. Nah. Dan transaksi retur penjualan. Ini saya ubah jadi apa ya? Transaksi TRP, retur penjualan kali ya. Ini kalau aneh ya maklum ya guys. Mungkin teman-teman bisa bantu koreksi kembali. Seharusnya pengkodean itu retur penjualan kayak gimana. Oke, sudah. Lanjut kita ke sini lagi. Kita ada ID retur penjualan, terus kedua ada ID karyawan, ID pelanggan. ID karyawan benar sini. Dan ini kita geser ke bawah lagi ya. Gini aja, kita save. Jadi urutannya di belakang dia. Setelah ID ini ID pelanggan, tanggal retur, jadi kita tambahin, kita Ctrl C, Ctrl F. Kita langsung tambahin manual. Ini retur penjualan ya. Sorry, jangan ding. Dia bakal ngerusak yang nggak ada hubungannya juga. Jadi kita tambah manual aja. Tanggal retur, ini Ctrl C. Selanjutnya total retur, bayar retur. Ini langsung ID karyawan. Gini guys, berarti ada berapa nih? 1 2 3 4 5 6. Ada 1 2 3 4 5 6. Oke, sama ya. Berarti ini ada 3 4 5 6. Dua sisanya hapus. Ini di sini kita sesuaikan. Ini harusnya tinggal tambah retur ya. Oke, benar. Pelanggan benar, tanggal benar, total retur. Ini tanggal retur ya kali ya. Oke, sebentar, kita ke model penjualan. Lah, mulai terlanjur ya guys ya. Tapi biar sama, kita buat aja tanggal retur gini. Dia bakal ada yang merah. Sebentar, gini kita masukin tanggal retur, tanggal retur, string tanggal retur. Gini, ini cara manual ya, maksudnya cara ribetnya. Kalau temen nggak mau ribet,
setelah tadi rubah tanggal, ini dihapus saja, ya kan. Terus kita getter setter langsung dari awal lagi gini. Nah, kan dia langsung kayak gini. Oke. Nah, dan di tabel model juga pasti ada yang error nih, jadi kita tambahkan aja dia spasi, kontrol spasi. Oke, sudah. Sudah. Total retur, bayar retur, terus langsung ID karyawan. Ada 1 2 3 4 5 6. Langsung di execute. Oke, ini untuk tambah datanya. Selanjutnya hapus datanya kayak gini dong seharusnya. Delete from retur penjualan. Oh ya, sorry guys. Kita balik lagi ke sini. Kita ke retur penjualan detail, kita ke relasi. Nah, ini teman-teman relasinya itu jadi cascade ya. Karena apa? Karena biar ketika langsung penghapusan data, nanti yang di sini tuh bakal kehapus juga gitu guys. Nah ya tadi ya, penjualan detail ini. Nah, ini cascade kayak gini guys. Di sini kita belum menerapkan soft delete ya guys ya, soft delete. Nanti penerapan soft delete-nya mungkin project ini saya jadikan dulu mungkin saya edit di belakang, terus nanti saya upload di demonya doang ya guys ya. Jadi teman-teman yang mau tinggal gabung jadi member untuk mendapat source code-nya gitu guys. Oke. Sip. Tadi mana ya? Ini. Dan ini itu adalah retur penjualan. Tampil data. Nah, ini yang ribet nih. Yang agak ribet. Saya biasanya gini sih. Ini saya cut ya guys ya. Nah, terus saya taruh di sini. Saya paste ya. Kenapa? Biar lebih enak ngecek simulasinya di sini guys, di database di MySQL. Jadi ketahuan kira-kira kalau ada error itu bisa kita benerin gitu guys. Oke, select ID return. Nah, pertama kan kita pastikan dulu kita udah bener belum seleksinya from mana ya kan. Retur penjualan kita rubah aja jadi RP. Terus kita seleksi pertama ada ID retur penjualan. Kebetulan di penjualan itu kan ada pelanggan ya. Kita benar inner join kan pelanggan on. Kita jadi RP karena kita relasinya dengan retur penjualan. Ini juga kita ganti RP karena di sini juga ada ID karyawan. Retur penjualan, ID pelanggan, nama pelanggan ya kita akan tampilkan juga. Terus ada tanggal di sini kita apa ya, tanggal retur. Oke, tanggal retur sesuaikan lah, jangan lupa sesuaikan tanggal retur, total retur. Oke, terus di sini bayar retur. Wait tadi kita ada lupa ya, PJ ini kita ganti menjadi RP, retur penjualan ya maksudnya ya. Ini terus ini diskon dan kembali kita hapus, kita sisakan ID karyawan, nama karyawan, kita execute. Oke, aman ya. 0 1 2 3 4 5 6 7 8. Kita cek dulu di tabel model, tabel retur penjualan 0 1 2 3 4 5 6 7 8. Oke, sama. Kalau udah berfungsi kita kopas dan kita masukin ke dalam sini yang tadi kita paste. Oke, sudah. Nah, ininya ya udah kita sesuaikan lagi. Berarti pertama adalah retur penjualan model, ini kita ubah jadi RP. RP PJ ini saya ubah deh, Ctrl F, saya ubah jadi RP gini guys. Balik lagi, ini model penjualan pelanggan karyawan kurang lebih sama ya sebenarnya. Jadi coba kita ubah gini deh. Ctrl C Ctrl F, select, kita tambahin ID retur penjualan. Dan ini belum ketambah ya ternyata ya.
gini guys. Nah, ada ID return, ID pelanggan, oke, nama pelanggan, tanggal, sorry, ini kok di sini pula? Di sini, Pak. Nah, nih, select, tampil data dulu ya, Ada ID return penjualan, ada ID pelanggan, tanggal return, terus ada total return, terus bayar return, lanjut dengan ini kita hapus. Nah, gini. Gini guys. Bayar return, total return, bayar return karyawan. Oke, 1 2 3 4 6 7 8, dan jangan lupa di set model pelanggan, set model karyawan kita add. Oke, kita kopas, kita pastekan di pencarian ya. Nih, setelah itu kita kopas ininya juga sampai sini, kita paste di sini sampai sini. Sisakan 1 koma ya, 1 spasi, karena kalau misalnya gini, dia nanti hitungannya query ini dengan query itu nambah ya, maksudnya dempet rapet. Nah, kecuali teman-teman menambahkan ini. Nah, kalau gini aman. Oke, tadi kita ada ngubah apa tadi, RP ya, RP pencarian ID return penjualan gini, dan ini di penjualan, tanggal return. Oke, udah kayak gini dong sih. Pencarian aman, generate transaksi, TRP, transaksi return penjualan, oke, sama. Sudah guys ya, untuk penjualan return penjualan DAO. Selanjutnya adalah penjualan detail. Kita Ctrl C, Ctrl V, kita masukin return dan angka 1 kita hapus, enter. Ini kita hapus nih karena nggak perlu. Servisnya kita Ctrl C, Ctrl F, sama kita masukin kata-kata return, service return penjualan. Nah, di sini modelnya sama, kita Ctrl C, Ctrl F, model return penjualan gini. Oke, sudah. Oke, aman ya. Harus merahnya dikit sini. Oke, lanjut. Kita mulai dari atas dulu, dari tambah data, enter return penjualan. Ini kalau diseleksi, dia seleksinya apa aja ya? Kayaknya aman sih. Sebenarnya bisa diseleksi. Jadi ada return penjualan detail, ID penjualan detail juga kita kopas, atau enggak ini kopas deh sebentar. ID return, ID penjualan. Iya benar, kita Ctrl C, Ctrl F, select. Ini kita ubah menjadi underscore ID return penjualan ya. Kita ubah gini. Nah, selanjutnya ID produk. ID produk itu kita ubah menjadi ID penjualan gitu guys. Gini. Sudah. Geser lagi ke atas, penjualan, terus ada jumlah return, Ctrl C, Ctrl V, kita masukin jumlah return gini, ya kan, biarin variabel tadi error, subtotal juga sama ya, kita tambahin return gini. Apalagi alasan return. Nah, kalau alasan return belum ada, jadi kita add manual. 1 2 3 4. Ini saya zoom out dikit. Ini alasan return gini guys. Nah,
Sudah, kita seleksi dari ini, dari model penjualan. Ini kita dapatkan itu adalah kenapa nih? Ntar. Itu model get get return penjualan, ID return penjualan gini guys ya. Ya nggak sih, saya lupa dah. Penjualan return penjualan benar kayak gini. Lalu kita dapatkan di tabel sementara itu apa aja. Ada ID penjualan ya kan, ada, kita cek dulu ke penjualan sementara. Ini ID penjualan, tanggal, oke. Tanggal enggak sih, yang kita butuhkan itu cuman ID penjualan, jumlah return ya. Jumlah return di sini juga sama namanya, jumlah return, terus subtotal return, dan alasan return guys, alasan return gini. Harusnya ada ya, alasan return ada. From ini kita seleksi return penjualan sementara gini. Nah, ini kita zoom lagi, kapitalkan biar tahu. 1 2 3 4 5. Udah, selanjutnya kayak gini dong sih. Sum total, subtotal return, from return penjualan sementara. Oke, bener. Oke, ini bukan kayak gini. Ini tuh. Nah, selanjutnya hapus data sementara, delete from return penjualan sementara. Gini. Selanjutnya tampil data. Nah, ini juga yang ribet. Jadi ini kita cut seperti biasa, terus kita pastekan di bawahnya deh ya, biar nggak menghapus yang atas. Enter. Nah, ini kita hapus, geser ke kanan. Oke, aman. PJ ini kita ubah ya guys. Return penjualan detail. Wait, kok penjualan detail ya? Oh ya, detail ya. Return penjualan detail, berarti ini kita ubah menjadi nggak apa-apa detail ya. Detail. Berarti di sini PJ ini harusnya kita ubah, di sini nggak bisa ubah kah? Ctrl C. Nggak ada ini ya, nggak ada nipa ya. Oh, kalau PJ bener dong penjualan. Kita inner join kan itu adalah ID penjualan, benar. ID return. Nah, kalau ini itu bukan PJ berarti dong, ini detail ya guys. Detail. Terus ada penjualan, ID return penjualan, ini kita PJ. Selanjutnya ada produk ya. Ini nah, from penjualan kita relasikan antara penjualan ini, kita inner join kan maksudnya, dengan return penjualan. Oke, sudah ini ya. PJ ID return penjualan.
Ini bukan gini dong, ini gini. Ini juga, ini kita hapus. Ini ID penjualan. Terus produk, ini kita relasikannya dengan penjualan ya. ID penjualan, ini berarti PJ. Ini ID penjualan. Sorry, ini produk, cok. Produk. Ini produk. Sorry. KTG, dan ini kita PD KTG. Where, ini coba where-nya kita matikan dulu. Ini buat tampil data kan ya. Coba error PJ ID produk. PJ I see. Produk itu adanya di detail ya. Jadi di sini kita ID penjualan, ini kita Ctrl C, paste, dan ini kita masukin penjualan detail. Penjualan detail PJ date, ini mungkin ya. Ini aja. PJ date. Ini PJ date. PJ date ID penjualan ini adalah gini. Bisa tak? Terus selanjutnya ini kita masukin ke dalam sini. Nah gini ya guys ya, jadi dia menampilkan ID retur penjualan, terus penjualan mana dia, tanggal, tadi kita tanggal ada rencana nampilin nggak ya. Kita buka lagi tabel model retur penjualan detail, ID retur, terus ada ID penjualan, tanggal belum ada rencana sih ya, tanggal tanggal di retur penjualan ya, oke benar. ID penjualan, ID produk. Kita pacuannya ini aja ya, ID retur, sorry. Ada ID retur, terus ada ID penjualan, oke, produk, barcode nama produk, nama kategori, ya kan, nama kategori, harga, jumlah retur, subtotal retur, terus alasan retur belum ada. Oke. Alasan retur ada di detail ya. Alasan retur gini. Nah, benar ya kayak gini guys. Nah, ini kita matikan. Dan ini berarti ada di detail. Ini dan ini kita kopas. Kita masukin ke dalam DAO-nya. Oke. Dan ini nah, petik, tutup, double petik, atas, oke, nice. Oke. Kemudian nih yang terlama juga ini. Retur, penjualan, Ctrl Shift bawah, penjualan detail saya input ya, PJ date gini, penjualan detail gini, kita import. Nah gini guys, PJ date ini kalau namanya aneh abaikan ya guys ya, penjualan detail maksudnya. Oke, pertama kita akan menampilkan ini si date ini itu, ini kan tampil data ya, ID perlu dong ya, perlu nggak sih? Coba di sini penjualan detail itu yang pertama tampilan set ID penjualan. Bener dong. Ini kita gini, set, ntar penjualan detail
Oh iya, cocok, bener-bener. Nggak, ini nggak perlu dong. Kita dapatnya dari sini aja, dari retur penjualan ada di sini. Berarti gini aja. Ini retur penjualan kita hapus. Ini berarti retur penjualan adalah retur RP. Model retur penjualan ini kita import. Ini ya guys ya. Nah, pertama itu adalah ini set ID retur penjualan. Itu adalah get string ID ini coy, ini nih. Nah, oke, ID retur. Selanjutnya kita buka tabel model aja, ID retur, ID penjualan, ID retur, ID penjualan. Ini saya hapus. Nah, ini ID penjualan. Ada ID produk, barcode, nama produk, nama kategori, harga, jumlah subtotal, jumlah retail subtotal, alasan. Bentar. Gini. Terus satunya adalah set alasan. Itu berarti kayaknya gini. Gini guys, alasan retur, dan berarti dipakainya ini ya guys ya. RP wait a minute. Oh iya bener sih. RP set pertama model. Bentar. Ini kan detail. Penjualan detail. Oh ya, detail dong, detail ke detail ya guys, saya ke detail. Ini mungkin pertama yang dia tidak ada relasinya dengan detail itu adalah PD sama ya. PD berarti di sini kita PJ dulu. PJ set model. Tak ada. Kategori iya pasti kan. Nah, oh ini salah nih, ID produk kayak gini, bikin lama nih videonya nih. ID penjualan, ID produk, oke. PJ kan model, oh sorry, penjualan detail ya, penjualan detail. So ini set model produk, itu kita masukin produk ya kan. Oke. Selanjutnya adalah ini apa nih, produk set model kategori, iya benar. PJ that PJ set model detail itu set model. Oke, pertama retur penjualan, terus PJ ya kan, terus PD. Ini dia masuknya kemana ini? Ini masuk bingung gak tuh? Ini nih salah satu kekurangan saya menurut saya. Ada higienis, ada mudahnya, ada yang bikin kita bingung kayak gini nih. Jadi intinya setelah kita mendapatkan ini ya, modelnya itu kita satukan gitu guys. Nah, model kita satukan ke intinya tuh di sini karena retur detail, ini detail kan. Nah, tapi kan ada beberapa model yang dia nggak ada di detail, kayak model produk nih. Produk ini adanya di penjualan ya kan, penjualan tuh yang ini. Nah, kita sudah panggil ID penjualan,
produk. Nah, kita satu-satu nih. Pertama kan detail nih, detail penjualan. Penjualan detail itu kita adanya di produk. Maksudnya produk adanya di penjualan detail. Jadi ini kita masukkan ke sini. Selanjutnya kita buka dulu model retur penjualan detail. Ini ternyata belum ada ya guys ya. Jadi ini kita masukin lagi-lagi, ini kita hapus dulu biar nggak bingung. Nah, segini kita kopas model penjualan detail gini, kita paste. Nah, baru kita getter and setter. Oke, kita close. Nah, gini harusnya nih bisa nih. Setelah kita sudah menggabungkan model produk ke sini, detail penjualan pertama kita retur penjualan RP. Penjualan ini untuk menampilkan ID penjualan. Selanjutnya adalah titik set model penjualan detail. Nah ini yang baru ini nggak perlu. Nah gini, harusnya gini ya. Kalau error ya kita perbaiki. Kita Ctrl C. Ini berapa? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. 5, 6, 7, 8, 9, 10. Iya kah 10? 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Oke, bener ya. Ini kita kopas, kita paste ke bawah sini. Nah, baru query-nya kita kopas lagi dari sini ke kemana ya? Sini deh. Ini kita paste ke pencarian data ya, ke sini. Nah, where-nya berarti ini kita from-nya itu adalah detail. Kita ubah where detail penjualan, ID retur penjualan, buka kurung. Ini kita ubah ID retur penjualan like bla bla bla. PD ID penjualan itu ada di dalam PJ. Ini kita ubah jadi PJ. Gini. Nah, berarti ini kita ubah lagi. Ctrl Shift bawah. Ini harusnya adalah bisa menjadi ID produk. Ini guys, ID produk, barcode, nama produk, nama kategori. Oke, gini dong. Nah, sip. Selanjutnya ke bawah tidak ada, beres untuk DAO retur penjualan. Kita selanjutnya adalah penjualan sementara. Kita minimize, kita geser ke sini penjualan sementara. Retur penjualan sementara. Seperti biasa kita ubah servisnya menjadi servis retur penjualan sementara. Selanjutnya adalah modelnya, model retur penjualan sementara, dan penjualan sementara. Kita Ctrl C Ctrl F, retur penjualan sementara sesuai dengan field tabelnya di database ya guys. Gini dan retur penjualan ini. Insert into retur penjualan sementara. Yang kita insertkan adalah ID penjualan, dan ini kita original ya berarti ya. ID produk itu perlu nggak ya? Perlu deh ya, nggak apa-apa. Berarti ini kita masukin itu ya, kita ini aja, kita tulis baru aja ya, ID penjualan, terus tanggal, gini guys, tanggal. Nah, sisanya itu sama, ID produk, barcode, nama produk, harga. Nah, stok itu nggak perlu nih. Selanjutnya
jumlah retur, subtotal retur, terus subtotal retur dan alasan retur. Sorry, gini ya. Kita enter aja biar nggak kepanjangan ke kanan. Ini ID penjualan, tanggal, ID produk. Kalau misalnya nanti kelihatan aneh insertnya, kita ini kan aja, kita hapus ya. Oke, berapa berarti? 1 2 3 4 5 6 7 8 9. 1 2 3 4 5 6 7 8 9. Oke. 1 2 3 4 5 6 7 8 9. Dan ini berarti ini tambahin retur. Loh, kok enggak ada? Oke. Ini berarti gini. Retur. Oh ya, kurang satu. Gini dan ini kita pastekan ke sini. Subtotal gitu. Loh, aduh. Oh, sorry. Titiknya kehilang. Titik. Nah, ini guys. Tadi kan 9 ya. Dua lagi itu adalah ini sih. Tulis aja manual deh. String karena dia karakter ya. Itu adalah berarti ini satu model get model penjualan, ID penjualan, get tanggal. Gini guys, kita sesuaikan nomor urutnya. Nah, seperti ini tambah data penjualan sementara. Update, nah ini update-nya agak panjang nih guys. Jadi mungkin gini, set, kita enter ya. Ini kita enter juga. Jadi dia ini kita ubah from-nya, where-nya jadi ID penjualan. Update retur penjualan. Yang kita update itu apa aja? Yang kita update berarti ID penjualan tak perlu, tanggal juga tak perlu sebenarnya ya. Sebenarnya di perbarui data ini kita update tuh hanya jumlah ya guys, jumlah sama alasan. Jadi saya baru pengen nyoba kayak gini ya. Karena yang lain bakal kita skip ya, ini kan sementara dong ya, di tabel sementara maksudnya itu adalah ini ya, jumlah retur. Bentar kita cek di sementara, benar ya, jumlah retur. Nah, subtotalnya bakal ngikutin ya pasti, jadi kita ikutin. Baru alasan retur. Mana nih? Gini. Nah, seperti ini alasan retur where ID penjualan. Coba ya kayak gini ya. Kita coba. Saya belum pernah testing sih. Kalau ID penjualan kita taruh sini terakhir ya. Nah, sisanya itu adalah jumlah retur dan subtotal. Ini gini, berarti ini 1 2 3 1 2. Oh, alasan alasan. Oke. ID penjualan, tanggal, produk, nama.
stok tak pakai le. Aduh, ini kita ganti menjadi alasan. Ini kita ubah jadi 7, 8 dan 9. Ini kita string. Nah, gini. Kita dan ini kita ubah menjadi angka 4. Dan ini 5. Sorry. 5. Sudah. Nice kayak gini dong sih. Kita coba dulu ya, saya belum mastiin sih. Harusnya bisa sih karena kita cuman melewatin beberapa field, kita hanya menunjukkan field yang ini. Oke. Hapus ini delete from. Sebentar ya, saya mau buka penjualan detail. DAO delete from ya, kayak gini aja harusnya ya guys ya. Ini kenapa delete from return penjualan sementara? Nah, ini. Delete from return penjualan sementara. Sorry. Nah, saya kita update. Ini. Wait. Hapus data ini bukan hapus semuanya ya. Sorry. Jadi jangan kayak gini. Ini maksudnya satu baris kita hapus guys. Aduh. Malah gini. Oke, wait. Berarti ini harusnya kayak gini sih. Kita bakal kayak gini. Ini kita tambah datanya, kita ambil ya. Ini. Dan ini kita paste sini. Nah, ini kita tambahin. Berarti kita tambahin itu adalah ID penjualan ya. Ini ID penjualan. Gini. Dan tanggal. Iya kah? Tanggal bukan sih? Ya, tanggal ya. Sisanya harusnya sama, ID produk, barcode. Sorry, ini bukan pakai koma tapi pakainya dan. Gini. Kita hapus where ID penjualan dan tanggal, dan ID produk, barcode, nama produk, harga, stok kita nggak pakai. Jumlah, nah ini jumlah return, subtotal return. Ini biar kependek, biar nggak terlalu panjang, kita enter. Kita kopas, kita paste, yaitu alasan return. Nah, kita cek 1 2 3 4 5 6 7 8 9. Oke, cocok. Return sementara, select tampil data. Ini harusnya kayak gini sih, bener sih. Dan ini, nah ini lagi agak panjang nih ya. Ini harusnya terakhir ya guys. Nanti ini udah berapa? 1 jam 35 menit. Ya nyicil lah ya, biar nggak terlalu panjang. Model return penjualan sementara. Terus ada ID penjualan sama ID produk. Kayak gini sih harusnya ya. Kita coba dulu. Pertama itu adalah ID gini. Set mode penjualan. Sorry. Set. Oke. Ini kita add dulu ya. Kita kasih bawah. Ini kita hapus aja. Kita hapus. Kita ubah menjadi PC gini. Kita import ya, terus kita masukin pertama ID penjualan, set get string ID penjualan, tanggal ya, ini juga kita ubah menjadi tanggal.
Terus ID produk, barcode nama produk, harga ini kita nggak perlu. Terus adalah alasan return 9, lagi-lagi 9 ya, pastikan 9. Tapi ini kenapa dikit banget ya? Jumlah return, Pak. Jumlah return kok. Bentar ya. Penjualan sementara. Oh, ini ada di bawah ya. Oh, ini sih ini nih. Tuh 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Jumlah return dan alasan return. Tak ada. Detail ini mana sih, penjualan detail? Oh, sorry. Penjualan sementara, model penjualan detail. Ini ya. Kita import juga yang return ya, belum kita import, guys. Nah, detail return gini ya, gini aja. Dan ini juga pakainya berarti detail ini ya, guys ya, bukan penjualan detail. Detail ini kita cukup mengambil produk ya. Ini kita pakainya ini. Ini gini. Jumlah return, subtotal return. Ini set alasan return. Kok get enggak. Nah, gini. ID penjualan, PJ, produk detail. Nah, selanjutnya di sini kita masukin gini. Set model penjualan kayaknya nggak perlu ya. Ini model produk. Berarti ya ini nggak pakai. Sementara ini produk, terus kita masukin dalam sini ada apa aja? Model penjualan. Oke, di sini ternyata ada sih, guys. Ada SMT, set model produk. Ya, kita gabungin. Terus ini tampil data kan ya? Tampil data. Produk udah, PJ udah, detail ini. Nah, oke. Ini kok simpel ya? Bentar ya, ada yang aneh nggak sih? Berarti ini sebenarnya perbedaan dari sini sih. Penjualan sementara, penjualan detail kan gini dong ya, produk detail. Nah, di sini itu saya masukin semua nih. Ada penjualan, return gitu. Gak apa-apa, coba ya, coba gini deh. Wah, saya bingung, mulai bingung. Oke, gini dong. Sudah, benar kayak gini dong. Yang pasti ini saya belum testing ya, guys, di view-nya. Nanti mungkin errornya belakangan kita perbaiki. Dan tahapan pertama kita buat seperti biasa. Di bagian pertama kita buatnya kayak gini dulu, karena emang panjang banget ya. Jadi mungkin segini dulu video kali ini. Jangan lupa like, comment, subscribe, dan share ke teman-teman yang mungkin ngikutin playlist ini gitu ya, atau ingin membuat aplikasi kasir ya. Oke, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.